warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapa hari ini yang memimpin berdoa? Syahid, ya boleh Syahid. Ayo pimpin teman-temannya Syahid. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Pick it up, pick it up. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Pick it up, pick it up. Selanjutnya dengan membaca surat-surat pendek. Tell you want me. Tell you want me. Tell you want me. Tell you. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Pick it up, pick it up. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Pick it up, pick it up. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Pick it up, pick it up. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Baik. Nah, sepertinya hari ini anak-anak semua hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ibu harapkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pembelajaran kita akan menanamkan rasa nasionalisme diri kita yang kita tanamkan di dalam hati. Boleh berdiri semua? Boleh.
pembelajaran hari ini. Sekarang tanggal berapa sayang? 19 bulan Januari tahun 2024. Sebelum kita memasuki ke materi, ya, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatannya apa? Pembelajaran hari ini harus berjalan dengan lancar dan tertib, ya. Jadi jangan ada yang jalan ke sana, jalan ke sini, senggol sana, senggol sini. Jadi semuanya harus fokus dalam pembelajaran, ya. Nah, biar semakin semangat, kita melakukan tepuk dulu. Masih ingat? Masih. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. tepuk konsentrasi, Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku mendengarkan. Siap. Oke, udah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, hari ini kita akan belajar di bab 5. Ya, di bab 5 tentang cerita tentang daerahku. Cerita tentang daerahku. Topik C, masyarakat di daerah. Ya, jadi hari ini kita belajar topik C tentang apa? Masyarakat di Ya, daerah. masyarakat di daerah. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini, Ibu harapkan nanti setelah menyimak video pembelajaran, kamu mampu menelaah pengaruh perkembangan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal dengan benar. Nah, selanjutnya setelah melakukan permainan dengan alat peraga yang Ibu sajikan nanti, ya, kamu mampu mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. Nah, kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, ya, nanti jadi kalian ada diskusi ke kelompok. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok, Ibu harapkan kamu mampu menyajikan laporan tentang masyarakat di daerah tempat tinggal berdasarkan kondisi geografis. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Tahu nggak kalian nih sekarang tinggalnya di mana? Desa Di desa. Desa apa? Rasa Jaya. Rasau Jaya 2. Kecamatannya, Rasa Jaya kabupatennya, Kuburaya. provinsinya. Kalimantan Barat. Iya, betul. Provinsinya Kalimantan Barat. Nah, bagaimana kehidupan yang ada di daerah tempat tinggalmu? Baik, rukun, apalagi bekerja sama, gotong royong, tentram, aman, ya. damai. Apakah selama ini ada keributan? Tidak. Ya. Nah, kita bersyukur hidup di desa karena di desa itu pemandangannya masih asri, udaranya masih bersih, berbeda dengan di perkotaan. Kalau di perkotaan udaranya sudah tercemar. Karena apa? Pabrik, karena polusi udara. Ya. Kalau di desa itu masih banyak pepohonan. Nah, pepohonan itu menghasilkan apa, sayang? Udara. Udara bersih, menghasilkan oksigen dan menghirup udara kotor itu apa? Karbon dioksida. Ya. Nah, mengapa kondisi geografis itu menjadikan
berbagai macam profesi atau berbagai macam jenis pekerjaan? Karena sumber daya alamnya. Jadi karena sumber daya alam setiap daerah itu berbeda-beda, maka menciptakan berbagai jenis pekerjaan. Ya. Baik, silakan perhatikan. Nah, ini. Nah, ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain itu datang ke tempat kita. Ya, tempat kita. Orang yang datang itu bisa jadi dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Kita nih sekarang berada di pulau apa? Pulau Kalimantan. Nah, bisa saja yang datang itu dari Pulau Jawa, ya enggak? Ya. Ada enggak yang dari Pulau Jawa? Ada. Yang dari Pulau Sumatera ada enggak? Ada. Nah, karena datangnya para pendatang, maka menciptakan berbagai jenis pekerjaan. Nah, perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, masyarakat dengan mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya daerah yang dahulu lahannya pertanian, ya, atau perkebunan, lalu berkembang menjadi kawasan industri. Jadi makanya umumnya orang yang hidupnya di desa itu pekerjaannya apa? Sebagai petani. Nah, karena ada industri, ya, karena ada industri, dari petani berubah menjadi karyawan pabrik. Ya, karena tadi lahan pertaniannya sudah beralih fungsi menjadi perindustrian. Nah, perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Ya, jadi usaha baru dilakukan dapat menjual produk seperti membuat toko, ya, membuat warung, restoran, ya kan, atau kafe. Nah, dapat juga menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ini kalau tempatnya ada tempat yang menarik, ya, menarik wisatawan, jadi dia bekerja menjadi pemandu wisata. Nah, selain itu, perkembangan daerah juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, hal ini bisa dilihat dari cara berbicara, gaya berpakaian, dan gaya hidup yang berubah-ubah. Nah, kondisi geografis yang berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya. Nah, contohnya di suatu daerah terdapat banyak persawahan, sehingga banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai apa? Petani. Nah, pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian ini ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki dataran luas dengan ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya, kalau dataran tinggi ini udaranya cenderung dingin. Kalau di gunung itu dingin enggak? Dingin. Nah, karena dingin dia cocok untuk perkebunan, terutama perkebunan apa? Teh, ya, perkebunan teh. Ada juga perkebunan kopi. Tahu coklat? Nah, itu juga menjadi perkebunan coklat. Tanaman juga ada di sana, ada buah, ada wortel, kentang, ya. Nah, di dataran tinggi tidak hanya perkebunan, tidak hanya pertanian, ada juga pemandu pariwisata. Biasanya tuh kan kalau di daerah tinggi kayak pegunungan itu kan banyak yang biasanya suka naik gunung, ya, atau hanya suka untuk berfoto-foto gitu, ya. Biasanya ada yang menjadi fotografer. Kemudian ada juga peternak. Peternak ini biasanya peternak kuda, ternak sapi, ya. Juga ada pedagang dan sebagainya. Itu untuk dataran
tinggi. Kalau dataran tinggi tadi identik dengan udara yang segar, sejuk, dingin ya. Kemudian yang kedua ini ada dataran rendah. Seperti kita ini tinggal di daerah mana ini? Dataran tinggi apa dataran rendah atau pantai? Dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah daerah di permukaan bumi yang memiliki tanah datar dan berada pada ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, karena di dataran rendah ini identik dengan pertanian. Jadi masyarakatnya mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani. Nah, selain petani ada juga peternakan. Ada ternak apa saja? Ayam, sapi, kambing, bebek, ya, dan sebagainya ya. Terus selain ada pertanian, peternakan, ada juga pertambangan dan perindustrian. Perindustrian ini contohnya seperti pabrik-pabrik seperti di sini. Di Patok 36 itu ada pabrik apa? Sawit. Nah, itu termasuk perindustrian. Yang ketiga ada yaitu pantai. Siapa yang udah pernah pergi ke pantai? Oh, rata-rata udah pernah pergi ke pantai semua ya. Seru nggak? Seru. Apa yang kamu lakukan kalau di pantai? Cari kerang. Main sama pasir. Main sama pasir. Apalagi? Gele-gele. Berenang. Seru nggak? Seru. Nah, asik mana? Berenang di pantai atau berenang di parit? Berenang di pantai, ya. Nah, contoh pekerjaan yang ada di pantai itu apa? Nelayan, petani garam, tambak ikan, terus apa lagi? Petani rumput laut. Kemudian juga ada pengrajin ya, biasanya kerang dikumpulkan, dibuat hiasan atau untuk souvenir atau oleh-oleh bagi pendatang yang datang ke tempat pariwisata. Nah, kehadiran pendatang membuat jenis pekerjaan di suatu daerah menjadi lebih beragam. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi para pendatang? Sikap kita saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Iya, harusnya begitu. Kalau ada pendatang yang datang ke tempat kita, kita hargai, kita sambut dengan baik. Jangan ada datang terus kamu mencak-mencak, marah-marah. Kamu sendiri kalau main ke rumah orang, kalau disambut seperti itu, bagaimana? Sedih nggak? Sedih. Nah, begitu juga mereka. Jadi kalau ada pendatang datang ke tempat tinggal kita, ya ada pengunjung, sikap kita harus ramah ya, harus saling menghargai, tolong menolong. Nah, karena adanya pendatang itu, maka terciptalah akulturasi dan asimilasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih. Nah, biasanya ini muncul karena masuknya unsur kebudayaan asing di suatu daerah. Ya, ini contohnya akulturasi. Di daerah Jawa ini ada gambar wayang. Ini tokoh wayang kulit. Siapa yang udah pernah nonton wayang kulit? Wayang kulit tadi berasal dari daerah mana? Jawa ya. Namun di India ini ada kisah Ramayana dan Mahabharata. Pernah baca bukunya? Pernah. Ya. Jadi di antara dua kebudayaan ini dari dua negara, dari daerah Jawa Indonesia dengan negara India, terciptalah pertunjukan wayang Ramayana. Ini percampuran antara dua kebudayaan dari wayang kulit dengan kisah Ramayana.
ya. Itu untuk akulturasi. Sedangkan asimilasi adalah penyatuan atau pembauran dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru, ya. Kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Nah, biasanya terjadi karena adanya interaksi dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan campuran. Contohnya, kalau di Indonesia itu ada, nih contohnya musik tradisional. Di India ada musik, kalau di negara asing ini contohnya musik India. Kalau di negara kita Indonesia ini ada musik tradisional. Digabungkan jadi budaya baru, jadi musik dangdut. Jadi musik dangdut ini percampuran antara Indonesia dengan India. Nah, kemudian yang kedua ini contoh dari segi bahasa. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa asing tentu menggunakan bahasa asing. Nah, menjadilah ini budaya baru dengan bahasa serapan. Contohnya ini jus, kantor, buncis, dan lain sebagainya. Itu merupakan bahasa serapan, ya. Nah, masuknya pendatang ke suatu daerah ini juga bisa menimbulkan tantangan. Apa tantangannya? Kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat. Karena penduduknya semakin bertambah, maka bertambah pula untuk tempat tinggalnya. Ya, jadi akibatnya tanah pertanian beralih fungsi menjadi daerah pemukiman. Ya, jadi yang tadinya menjadi lahan pertanian atau lahan persawahan berubah menjadi lahan perumahan. Tuh kayak rumah-rumah kompleks, kayak punya Pak Rahman, itu kan dulunya adalah lahan pertanian. Sekarang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Jadi berubah jadi perumahan, banyak rumah ya kan? Sudah beralih fungsi. Nah, itu salah satu tantangannya, salah satu efeknya. Yang kedua, menimbulkan masalah lingkungan seperti sampah. Nah, sampah yang menumpuk lama-lama akan menimbulkan apa? Penyakit. Ya, penyakit. Ya, jadi kalau penduduknya banyak, sampahnya juga semakin banyak. Apalagi kalau sampahnya sampah plastik. Sampah plastik tidak bisa terurai. Nah, contohnya tuh di tempat pembuangan sampah sampai menggunung seperti itu adalah sampah plastik. Baik, coba perhatikan ke depan. Ibu punya apa ini? Papan peraga. Papan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. Coba perhatikan, ada apa saja? Berdasarkan kondisi geografis dibedakan menjadi berapa tadi? 3. Ada Dataran tinggi, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Nah, kita melakukan permainan, ya. Ini sampai kamu ya. Ini kartunya. Ini kartunya. Jadi nanti kamu maju satu persatu, ya, maju satu persatu. Kamu ambil satu, kamu tentukan, letakkan di sini. Masuk kemana ini jenis pekerjaan? Apakah dataran tinggi, apakah pantai, atau dataran rendah? Contohnya ini gambar apa? Petani apa ini? garam, Kok garam? ayam, Petani wortel. Nah, wortel itu masuk ke yang mana ini? Dataran tinggi. Iya, dataran tinggi. Nanti tinggal kamu. Nah, seperti ini. Paham? Paham.
Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Ya, Ibu lanjutkan. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Nah, berikut adalah Ibu punya video pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan. Silakan disimak. Assalamualaikum. Hai, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa setiap daerah tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya. Kira-kira dari video pembelajaran tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Ayo. Berdasarkan keadaan geografis tadi, ada berapa? Ada dua.
sosial. Fisik berupa dataran rendah, dataran tinggi, pantai dan pegunungan. Nah, dataran tinggi dengan pegunungan itu hampir sama-sama di daerah yang tinggi ya. Nah, kemudian kalau yang sosial tadi apa? Di pedesaan dan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, kawasan wisata dan kawasan perindustrian. Nah, ada yang tahu nggak arti dari mata pencaharian itu apa? Nah, ibu tanya sekarang, kenapa orang harus bekerja? Untuk cari duit katanya. Ya, untuk cari duit. Duitnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa saja itu? Beras, minyak, wajan, katanya wajan, ya, apalagi sayuran, lauk-lauk ya. Jadi kebutuhannya untuk memenuhi makanan ya. Butuh pakaian tidak kamu? Butuh. Ya, butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Berarti kamu butuh sandang, pangan, papan. Mangan itu makanan, sandang itu apa? Pakaian, papan apa? Rumah atau tempat tinggal. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu orang harus bekerja. Nah, pekerjaan itu kan banyak jenisnya. Maka disebut dengan mata pencaharian. Jadi mata pencaharian itu apa? Kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi mata pencaharian itu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, makanya itu jenis-jenis pekerjaan menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi setiap kondisi alam yang berbeda tentu pekerjaannya berbeda. Ya, contohnya tadi ada dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Dataran tinggi dengan pantai apakah sama? Tidak. Apakah di dataran tinggi ada nelayan? Tidak. Nah, tidak ada. Makanya jenis-jenis pekerjaan itu beraneka ragam karena kondisi alam atau menyesuaikan dengan sumber daya alamnya. Baik, sampai sini bisa dipahami dan dimengerti anak-anak? Bisa. Kalau kita lanjut, jadi kemarin sudah ibu bentuk kelompok. Kelompoknya ada 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi ibu punya LKPD kelompok 1. Nanti dikerjakan yang di halaman ini ya, yang ini hanya untuk dibaca soalnya di situ. Kemudian ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, jadi tulis nama kelompoknya siapa-siapa saja. Kemudian kelas, ini kelompok 2 daerah dataran rendah. Jadi yang diisi yang ini ya, yang ini dibaca. Jadi yang lain berdiskusi, 1 orang saja yang nulis jawabannya. Ada yang mencari di buku boleh. Cari di buku boleh. Baca ya, dibaca atau masih mengingat tentang video pembelajaran tadi. Ya. Ayo silakan dikerjakan, didiskusikan. Atau ada yang mau bertanya? Paham ya? Oh, kalau udah paham boleh sekarang dikerjakan, silakan diskusikan di kelompok. Semuanya harus bekerja
Sama.
dua, udah sedikit. Udah. Oke, yang serius disusutin tuh. Jangan main-main. CCN-nya tuh ngobrol, tapi tuh ngobrolnya tuh diskusi gitu. Udah. Udah selesai? Sudah. Kalau udah selesai, berarti saatnya untuk presentasi. Nah, sebelum kalian presentasi, biar kalian tambah semangat, ya, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke, boleh berdiri? Nah, maju boleh? Boleh maju, silakan maju. Ice breaking, jangan terlalu dekat ibu ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang lagam. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang wajahmu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang lagam. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang lagam. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar,
membacakan hasil diskusinya dan mempresentasikan dan hasilnya bagus. Tepuk tangan dulu. Baik ya. Jadi kelompok 1 tadi tentang pantai ya. Pantai. Nah, pantai merupakan daerah yang menjadi perbatasan antara lautan dan daratan secara langsung. Nah, contoh jenis hewan yang hidup di dataran tersebut adalah Penyu. ada lumba-lumba, ada penyu, ada ikan duyung ya. Kemudian jenis tanaman yang hidup di dataran tersebut ada mangrove. Kalau pantai itu identik dengan pohon apa? Pohon. Pohon? Iya, pohon kelapa. Ya. Jadi ada mangrove, kelapa, ada pohon ketapang. Kemudian sumber daya alamnya ini yang ada di daerah pantai itu sebagai tempat pariwisata. Menjadi petani garam, ada terumbu karang, rumput laut, ikan laut, ya nelayan. Ya, kok nelayan itu pekerjaannya ya ada kerang dan mutiara. Nah, mata pencahariannya tadi apa kalau pantai? Nelayan, petani tambak, petani garam, rumput laut. Ya, itu untuk kelompok 1 hasilnya ya. Kelompok 2 ini tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah apa ini? Permukaan bumi yang memiliki tanah dataran dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi kalau kelompok 3 ini tentang dataran tinggi. Kalau dataran tinggi ini antara 200, minimal 200 meter ya ke atas itu dataran tinggi. Nah, sekarang Ibu punya soal. Kamu kerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Nama jangan lupa. Dibaca betul-betul soalnya. Ayo silakan dikerjakan. Ada 5 soal, 3 pilihan ganda, 2 uraian, ya.
ceweknya diambil. Nama jangan lupa. Udah semua kan? Nah, jadi apa saja kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Kita sudah bermain apa tadi? Sudah pertama menyimak video pembelajaran. Yang kedua sudah bermain papan peraga tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga tadi apa? Berdiskusi kelompok, sudah melakukan presentasi. Jadi anak-anak dalam belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Dimanapun tempatnya kita bisa belajar, tidak harus di sekolah. Ya, di rumah kita bisa belajar, di luar rumah juga kita bisa belajar. Jadi tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita. Punya cita-cita enggak? Punya. Masa nggak punya cita-cita ya? Nah, kegiatan hari ini sudah kita lalui semua. Jadi bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Semuanya senang? Senang. Gembira? Gembira. Ada yang bingung? Nah, semua bisa? Bisa. Apa yang membuat kalian senang? Apa yang membuat kalian senang? Belajar sambil bermain. Iya, belajar sambil bermain. Boleh. Nah, adakah yang menurut kalian itu sulit dipahami dalam materi hari ini? Tidak. Semua bisa dipahami? Bisa dimengerti? Nah, hal apa yang membuatmu bersemangat dalam pembelajaran hari ini? Apa yang membuatmu bersemangat dalam pembelajaran hari ini? Belajar bersama, berarti diskusi kelompok ya, seru. Presentasi, seru. Iya. Jadi ada pertanyaan nggak? Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu dari daerah kita. Apa ini? Sungai Kapuas. Sama-sama ya. Susah melupakannya.
Iya, jadi lagu dari mana Sungai Kapuas? Pontianak. Ya, dari kota kita sendiri. Ya. Ya, kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini apa, Nana? Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis ada berapa itu? Tiga. Ada dataran tinggi, dataran tinggi. Jenis pekerjaannya apa contohnya? Perkebunan. Ada kebun teh, ada kebun kopi, ada cengkeh, ada stroberi, atau ada pertanian, ada petani wortel ya. Nah, kalau dataran rendah apa? Ada jenis pekerjaannya apa? Petani, perkebunan, pedagang, guru, pertambangan, dan industri. Kalau pantai, pantai apa? Petani garam, petani rumput laut, tambak ikan, nelayan, dan pengrajin. Ada juga pemandu wisata ya. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis itu ada tiga: dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, bagi pendatang, jadi bagi pendatang itu menimbulkan kebudayaan baru, ada asimilasi dan akulturasi. Kemudian bertambahnya penduduk, bertambah juga tempat tinggal, merubah yang tadi lahan pertanian menjadi lahan perumahan warga atau pemukiman. Dan karena bertambahnya penduduk menimbulkan masalah dengan sampah yang akan menimbulkan penyakit ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. Kira-kira ada yang tanyakan enggak? Tidak ada yang tanyakan. Baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 6 tentang bab 6 itu tentang Indonesia Kaya Budaya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab 6 Indonesia Kaya Budaya. Tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami dan mengerti? Bisa. Kalau bisa boleh kemas-kemas. Boleh kemas-kemas. Boleh kemas-kemas. Siapa hari ini yang mau memimpin berdoa? Tadi udah Sahid. Siapa? Jidan. Iya, Jidan. Teman-teman sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
Oke, dari sana dulu. Oke.